Anda harus mampu, rajin, cerdas dalam mempergunakan handphone Anda untuk bisnis. Anda jangan sia-siakan waktu muda Anda untuk berbisnis dengan mempergunakan handphone yang ada pada Anda. Anda akan rugi nanti kalau tidak menggunakan kesempatan ini. Kita akan bahas lebih lanjut. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Kaum Gen Z, anak muda, kaum milenial, atau katakanlah kalian yang berusia 18 ke bawah, 19, 20, 22 ke bawah, kalian akan rugi kalau kalian tidak mempergunakan kesempatan yang satu ini untuk masa depan kalian, untuk kalian nanti bisa hidup tenang, senang. Apa itu? Kalian harus menggunakan handphone yang ada pada kalian sekarang ini. Untuk apa? Untuk berbisnis. Untuk berbisnis. Bagaimana caranya berbisnis dengan handphone? Kalian harus paham bahwa handphone kalian itu adalah tambang emas untuk Anda mendapatkan uang banyak. Di sana ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada WA. Semuanya itu bisa kalian pergunakan untuk berbisnis. Bagaimana caranya? Begini saya ingin sampaikan pada kalian semua. Kalian sekarang kan mungkin ada yang masih di SMP, atau mungkin ada yang masih di SMK, SMA, MAN, atau yang sederajat. Atau kalian sekarang mungkin sudah ada yang di perguruan tinggi, mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, atau mungkin kalian sekarang sudah ada yang sudah bersiap-siap untuk wisuda. Dan mungkin juga ada kalian sekarang yang sudah wisuda tapi belum ada lagi profesi yang ditekuni. Kalian punya HP. Kalian harus cari ide tentang bisnis apa yang akan kalian lakukan. Oh, saya tidak hobi berbisnis. Tidak ada bisnis yang ingin saya jalankan. Bisnis itu bukan hobi. Bisnis itu profesi yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin hidup senang, tenang, kaya raya. Kalau kalian hanya ingin hidup tenang, jadilah pegawai. Habis bulan terima gaji. Tetapi kalau kalian ingin hidup senang dan kaya raya, tentu kalian harus jadi pebisnis. Kalau orang tidak mau berbisnis, dia ingin hidup senang, kaya raya, dia maunya jadi pegawai saja, tapi ingin hidup senang dan kaya raya. Orang itu akalnya sudah tidak sehat itu. Kenapa? Kalau tidak dengan korupsi, bagaimana bisa pegawai hidup senang, kaya raya? Bagaimana? Setinggi-tinggi pangkat orang sekarang ini di Indonesia ini, kalau dia pegawai negeri, gajinya paling-paling hanya 500 juta. Itu gaji normal. Jangan dilihat di gaji yang tidak normal, gaji normal. Kalau ASN, kalau pegawai negeri di kantor pemerintah daerah, pemerintah pusat, di luar BUMN, untuk gaji yang 100 juta per bulan, itu sudah sulit kita memikirkannya itu. Tetapi kalau kalian
menjadi pebisnis untuk mendapatkan nanti setelah kalian menjadi pengusaha sukses, pebisnis sukses, untuk mendapatkan gaji, bukan gaji namanya, penghasilan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu biasanya bagi pengusaha sukses biasa saja. Biasa saja. Dia bilang gitu, saya bulan ini penghasilan saya, laba bersih saya mencapai 3 miliar, 4 miliar, biasa. Tapi kalau ASN menyebut gaji 4 miliar, 5 miliar satu bulan, kita berpikir panjang tadinya. Kembali kita kepada persoalan handphone tadi. Dengan adanya handphone, kalian lahirkan ide untuk berbisnis, menyampingkan hobi, anggap ini untuk profesi. Kalian bisa memulai usaha dari yang sekecil-kecilnya. Mungkin kalian hanya punya uang 500.000, lebih dari beli lauk, lebih dari beli buku, lebih dari sewa kos yang dikasih orang tua dari kampung. Uang yang 500.000 ini bisa kalian berbisnis dengan ini. Bagaimana? Kalian beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kalau di rumah kos yang isinya mahasiswa, yang isinya anak sekolah, apa yang dibutuhkan di sana? Lihat, butuh odol, butuh pulpen, mungkin butuh juga kaos kaki. Beli itu, jual, jajakan ke kamar-kamar, ke kamar-kamar kos maksudnya. Kalau kalian sudah mahasiswa juga begitu, mulai dengan itu. Lanjut, bagaimana dengan handphone? Kalian kan bisa ngambil nomor HP teman-teman kalian, WA ke dia semuanya. Saya jual ini, silakan hubungi saya untuk membelinya dengan harga murah. Kalian harus pikirkan bahwa kalian untuk pertama berjualan bukan cari untung, tetapi cari pelanggan. Setelah pelanggan dapat, nanti baru berpikir untuk cari untung. Sekarang cari pelanggan dulu. Jual dengan harga murah, sedikit di atas modal. Karena kita cari pelanggan. Banyak orang yang baru berjualan ingin untung besar, orang tidak mau beli karena kita mahal, akhirnya bangkrut, akhirnya gagal. Ini terapkan. Tahap pertama berjualan, cari pelanggan, bukan cari untung. Itu kalau kalian punya uang 500.000. Bagaimana kalau tidak punya uang sama sekali? Gimana caranya? Kalian punya handphone, bisa otak-atik apa saja. Kalian bisa menjual barang-barang orang melalui handphone kalian. Bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa di saluran komunikasi media sosial lainnya. Banyak sekarang itu promosi-promosi di media sosial. Kerjakan itu. Jadi dengan demikian, handphone kalian itu gunanya bukan hanya untuk pacaran saja, bukan hanya untuk main game saja, tetapi bisa menjadi tambang emas, penarik uang dengan cara berbisnis lewat handphone. Sayang sekali kalau handphone yang mahal-mahal dibelikan orang tua Anda hanya untuk tampilan show di depan teman-teman, supaya dikatakan kita anak orang kaya, anak pejabat. Sayang sekali kalau hanya itu gunanya handphone kalian. Demikian juga kalau hanya handphone gunanya untuk main game, sayang sekali. Apalagi kalau handphone gunanya hanya untuk WA-WAan sama pacar. Waduh, sayang sekali. Sekarang saya hanya membuka cakrawala kalian berpikir,
agar kalian bisa berbisnis. Teknisnya mempergunakan handphone untuk media sosial. Saya yakin kalian jauh lebih pintar dari saya. Jauh lebih pintar. Hanya saja kalau kalian selama ini belum mempergunakannya untuk bisnis, belum terbuka lagi cakrawala pikir kalian untuk itu. Kalian masih senang menerima transfer uang dari orang tua. Kalian menganggap kalian bos orang tua yang tanggung jawab ngirim uang, kirim terus. Nanti akhirnya kalau begini, setelah kalian tamat, ketika rasa malu sudah ada minta uang pada orang tua, di sana kalian menyesal. Kalau sekarang saya mulai berbisnis, waduh, susah ini. Selama ini saya tidak pernah. Jadi, mulai sekarang, kalian yang berada di kos, mulai sekarang, kalian yang masih di SMP, yang masih di SMA, SMK, Diman, yang masih kuliah, yang baru tamat kuliah, langsung kerjakan tanpa pikir panjang, langsung action, jadi pebisnis lewat HP. DB Channel mendoakan agar kalian semuanya menjadi pengusaha sukses kaya raya nanti, sehingga Indonesia ini tidak lagi miskin. Indonesia ini menjadi negara sejahtera. Sebab kalian harus ingat, menurut Bank Dunia, suatu negara baru bisa dikatakan sejahtera, atau syarat dari sebuah negara bisa dikatakan sejahtera masyarakatnya apabila minimal 4% warga negaranya sudah berprofesi sebagai pengusaha. Kalian harus ingat, kita harus mengakui negara Singapura lebih sejahtera dari kita. Berapa sekarang persentase warga negaranya yang jadi pengusaha? Kalian harus tahu, 8,5 sampai 9% warga negara Singapura sudah menjadi pengusaha. Bagaimana dengan kita? Kita sekarang kalau saya tidak keliru baru 3,6 sampai 3,9% dari 280 juta penduduk kita. Baru hanya 3,6 sampai 3,9% yang berprofesi jadi pengusaha. Belum sampai syarat minimal 4%. Kita belum sampai yang jadi pengusaha. Mana bisa kita dikatakan negara sejahtera? Mana bisa? Untuk itu, kalian yang punya HP sekarang ini genjot terus presentasi warga negara kita yang jadi pengusaha. Semangat terus. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustami Narda. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar konten-konten saya di DB Channel ini bisa kalian ikuti terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.